Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah rekayasa kualitas akan menyampaikan tentang desain eksperimen Taguchi produk CPO yang memiliki studi kasus pada PT Anugerah Langkah Makmur di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kami berkelompok 5 beranggotakan Masyita Nurul Fauzia dan saya sendiri Noval Torik Azaris. Tiga hal utama yang akan menjadi pembahasan kali ini adalah mengenai crude palm oil atau CPO, kemudian mengenai PT Anugerah Langkat Makmur, dan yang ketiga adalah metode yang digunakan yaitu metode Taguchi. Yang pertama tentang CPO. CPO itu sendiri adalah produk dari kelapa sawit, yaitu minyak kelapa sawit mentah. Nah, CPO sendiri ini diperoleh dari hasil ekstraksi atau proses pengempaan daging buah kelapa sawit. Nah, CPO sendiri juga merupakan salah satu jenis minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat dunia. Selanjutnya mengenai PT Anugerah Langkat Makmur, yaitu perusahaan agrobisnis yang memiliki fokus kegiatan di sektor perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit. PT Anugerah Langkat Makmur ingin meningkatkan kualitas produk serta mengurangi penyimpangan pada kualitas produk. Namun dalam kegiatan operasional yang dilakukan oleh PKS masih memproduksi CPO yang belum sesuai dengan syarat yang telah ditentukan perusahaan. Untuk kriteria kualitas CPO sendiri, sebenarnya sudah ditentukan oleh PT Anugerah Langkat Makmur. Kemudian untuk dibandingkan dengan Standar Nasional Indonesia nomor 01, 2901, 2006, dapat dilihat pada tabel berikut ini dengan 3 kategori, yaitu kadar kotoran, kadar ALB, dan kadar air. Dapat dilihat bahwa sebenarnya standar kriteria kualitas ini tidak begitu jauh dengan standar yang telah ditentukan oleh SNI. Dan hasilnya, pada PT Anugerah Langkat Makmur menunjukkan adanya masalah pada proses produksi CPO yang menyebabkan tingginya kadar kotoran dan kadar air yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut, yang mana mempengaruhi kualitas CPO. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor kontrol yang berpengaruh terhadap CPO. Gejala-gejala yang ada dapat diselesaikan dengan menggunakan metode Taguchi. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu metode Taguchi. Metode Taguchi menggunakan pendekatan loss function yang menggambarkan biaya yang timbul di antara produsen dan konsumen akibat penetapan karakteristik kualitas tertentu pada produk. Loss function digunakan dalam mengukur performansi karakteristik kualitas dalam pencapaian target, yaitu seberapa besar adanya variasi di sekitar target yang telah ditentukan sebelumnya. Next. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada kualitas CPO, lalu kita melakukan analisis pengendalian kualitas CPO, dan terakhir yaitu menghasilkan CPO dengan kualitas sesuai dengan target yang diharapkan oleh perusahaan. Next. Metode Taguchi sendiri terdiri dari ada quality loss function, yaitu memberikan dasar untuk menentukan penentuan toleransi, yaitu ada karakteristik kualitas, terdapat 3 jenis, yaitu ada the nominal, the best, yang maksudnya yaitu targetnya telah ditentukan range-nya di antara tengah-tengah, lalu ada the smaller the better, berarti semakin kecil nilainya maka semakin bagus, dan the larger the better, maka semakin besar nilainya maka akan semakin bagus. Lalu ada signal to noise ratio, yaitu mengukur tingkat untuk kerja dan efek dari faktor noise dan mengevaluasi stabilitas untuk kerja dari karakteristik kualitas output. Next. Berikut adalah data yang dikumpulkan untuk penelitian ini, yang mana terdiri dari 20 data dari bulan Januari hingga bulan Agustus. Terdapat 3 jenis yang diamati, yaitu ada kadar kotoran dengan range 0,010 hingga 0,030%, lalu ada kadar ALB yaitu 3,5 hingga 5%, dan kadar air yaitu di antara range 0,10 hingga 0,30%. Masuk kepada pengolahan data.
Pada kali ini digunakan 7 tools, yaitu 7 alat. Yang pertama stratifikasi, kemudian membuat check sheet, kemudian histogram, Pareto diagram, diagram pencar, peta kontrol, dan yang terakhir diagram sebab akibat. Yang pertama stratifikasi, yaitu kriteria yang telah dipilih. Ada 3, yaitu kadar air, kadar ALB, dan kadar kotoran. Yang kedua, membuat check sheet, yaitu lembar pemeriksaan dari hasil pemeriksaan berdasarkan jenis faktor-faktor pada setiap pengamatan. Dari data yang telah diperoleh, dapat dibuat check sheet sebagai berikut ini. Kemudian yang ketiga, membuat histogram, yaitu frekuensi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas CPO. Di sini, dari gambar histogram, dapat dilihat bahwa frekuensi terbesar ketidaksesuaian hasil bersumber dari kadar air, atau dapat dikatakan bahwa ketidaksesuaian kadar air merupakan faktor yang paling tinggi. Kemudian yang keempat, Pareto diagram, yaitu untuk menemukan atau mengetahui masalah yang merupakan kunci dari penyelesaian masalah dan perbandingan pemeriksaan terhadap faktor-faktor kualitas CPO, yang kemudian dihitung presentase dan presentase kumulatifnya. Yang kelima, diagram pencar, yaitu korelasi antara jumlah pemeriksaan yang telah dilakukan dengan jumlah ketidaksesuaian yang ditemukan terhadap kualitas CPO dari 20 data yang telah diperoleh. Kemudian dapat dilihat dari frekuensi mutu CPO terhadap kadar air pada diagram yang ada di atas, kemudian terhadap kadar kotoran pada diagram sebelah kanan, dan terhadap kadar ALB ada di diagram yang bawah. Yang keenam yaitu membuat peta kontrol. Untuk peta kontrol dari kadar ARB sendiri ada di sebelah kiri, kemudian kadar air ada di tengah, dan peta kontrol kadar kotoran ada di sebelah kanan. Yang ketujuh, diagram sebab akibat yang menunjukkan penyebab-penyebab dari masalah secara lebih rinci, yang nantinya dari penyebab-penyebab ini dapat ditentukan langkah-langkah perbaikan secara bertahap. Ada 5 faktor yang mempengaruhi mutu CPO, yaitu metode kerja, misalnya pemisahan barrel jenis kadar air, kemudian perebusan yang tidak maksimal, kemudian faktor mesin, misalnya performa mesin yang mengakibatkan produktivitas mesin rendah, kemudian kurangnya perawatan pada mesin. Yang ketiga, faktor manusia, bisa karena pengetahuan dan keterampilan operatornya, kemudian operator yang mengalami kelelahan, serta operator yang kurang teliti. Faktor yang keempat, bahan baku, misalnya ada kotoran yang menempel pada buah sawit, kemudian sortasi yang tidak dilakukan dengan baik. Kemudian yang kelima, faktor lingkungan, misalnya sisa produksi sampah, serta lantai produksi yang licin. Baik, selanjutnya akan dijelaskan bagaimana metode Taguchi sendiri dilakukan. Di sini ada beberapa tahapan maupun tahapan untuk metode Taguchi dilakukan, yaitu kita pertama menentukan variabel tak bebasnya dan variabel bebasnya, lalu menentukan jumlah dan nilai level faktor, lalu kita mencari derajat kebebasan yang sesuai dengan objek penelitian, lalu kita menentukan matrik ortogonalnya, lalu kita melakukan eksperimen Taguchi, dan terakhir menentukan efek faktor utama. Next. Berikut penentuan variabel tak bebas. Variabel tak bebas sendiri yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitas CPO. Berdasarkan variabel tak bebas, maka karakteristik yang digunakan adalah the nominal the best, yaitu nilai mendekati suatu nilai yang ditentukan adalah yang terbaik. Kedua, kita menentukan variabel bebasnya. Variabel bebas yang merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kualitas CPO adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kematangan buah, lalu ada temperatur digester atau perebusnya, dan ketiga yaitu ampere atau listriknya dari mesin press. Next. Ketiga, kita menentukan jumlah level dan nilai level yang faktor yang sesuai. Alternatif faktor terkendali yang ada, kemudian ditentukan level dari masing-masing faktor yang diteliti. Sumber data dalam penentuan level dari faktor ini diperoleh dari data jurnal operasi pabrik. Dapat dilihat di sini
penentuan jumlah dan nilai level faktornya. Ada dua level, yaitu untuk kematangan buah ada matang dari 75,4 hingga 86,9%, sedangkan level 2-nya dari 87 hingga 98,5%. Lalu untuk temperatur digester, untuk level 1-nya yaitu ada 90 derajat dan level 2-nya ada 95 derajat. Lalu ketiga ada ampere press, untuk level 1-nya yaitu ada 20 ampere dan level 2 21 ampere. Next. Keempat, kita melakukan perhitungan derajat kebebasan yang mana bertujuan untuk menghitung jumlah minimum eksperimen yang harus dilakukan untuk menyelidiki faktor-faktor yang diamati. 3 faktor dan 2 level dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. DOF untuk faktor A ada 1, untuk DOF untuk faktor B ada 1, dan DOF untuk faktor C ada 1. Sehingga jumlah DOF totalnya itu ada 3. Next. Selanjutnya kita melakukan pemilihan matriks ortogonal yang sesuai, yang mana tergantung dari nilai faktor dan interaksi yang diharapkan, dan nilai level dari tiap-tiap faktor. Perhitungan derajat kebebasan pada penelitian ini, jumlah derajat kebebasannya ada 3, dan masing-masing mempunyai 2 level. Maka pilihan matriks ortogonal yang disesuai adalah L4 2/3. Lalu kita melakukan penugasan matriks ortogonal. Dalam percobaan ini ada 3 faktor, yaitu ada A, B, dan C. Faktor A ditempatkan di kolom 1, faktor B di kolom 2, dan faktor C di kolom 3. Selanjutnya kita melakukan eksperimen Taguchi. Berikut dapat dilihat data jumlah ketidaksesuaian kualitas CPO dengan standar yang telah ditentukan, yaitu SNI tadi. Data yang diperoleh adalah data produksi dari bulan Februari 2015, Maret 2015, dan Juli 2015. Data produksi kemudian dikelompokkan respon tiap faktor berdasarkan kategori accept, yaitu diterima, dan reject, ditolak. Kemudian dihitung persentase tiap faktor dari level faktornya. Sebagai contoh, pada data pertama dengan percobaan pertama ada level 1, untuk faktor 2-nya ada level 1 dan 3-nya level 1, dapat dilihat di sini accept-nya ada 9, reject-nya 3, sehingga persentasenya 75% untuk accept dan reject 25%, dan data 2, 3, dan 4 seperti itu juga. Next. Di sini dapat dilihat ada tabel data respon tiap faktornya. Kita lakukan rata-rata persentase ketidaksesuaian Y untuk kategori reject dengan rumus jumlah total dalam kelompok dibagi jumlah total pengamatan. Selanjutnya dilakukan perhitungan prediksi rata-rata proses pada kondisi optimum sehingga didapatkan persentase ketidaksesuaian standar kualitas pada kondisi optimal untuk kelompok reject adalah 21% secara total. Next. Selanjutnya kita melakukan perhitungan efek faktor utama dalam matriks ortogonal L4 2/3. Kombinasi 1 mempunyai faktor kontrol A dan dalam level 1, B level 1, dan C level 1. Hasil kombinasi dimasukkan dalam kolom R1, demikian seterusnya. Tabel di atas menunjukkan 4 hasil, yaitu R1, R2, R3, dan R4. Di sini maksudnya ada repetisi 1, repetisi 2, repetisi 3, dan repetisi 4. Dari setiap kombinasi yang digunakan berdasarkan matriks ortogonal tadi yang telah kita tentukan sebelumnya, yang mana digunakan untuk menghitung rasio SN untuk karakteristik kualitas denominan the best. Rasio SN yang digunakan adalah sebagai berikut rumusnya, yaitu ada 10 kali log VM dikurang VE dibagi NVE. Next. Di sini ada perhitungan untuk matriks ortogonal L4 2/3 untuk kombinasi yang pertama. Sehingga didapatkan nanti ada tabel rasio SN sebagai berikut. Dapat dilihat di sana. Untuk kombinasi 2 dan 3-nya juga dilakukan perhitungan yang ada di sini. Next. Hasil perhitungan rasio SN kemudian digunakan untuk melakukan perhitungan rata-rata respon untuk setiap faktor. Sebagai contoh, untuk pengaruh faktor A kita dapatkan untuk A level 1-nya itu ada 15,60 dB, dan untuk level 2-nya ada 11,85 dB. Perhitungan pengaruh faktor untuk faktor A
untuk faktor B dan C dapat dihitung dengan cara yang sama. Sehingga kita dapatkan tabel respon dari data kombinasinya. Untuk faktor A kita dapatkan yang terbaik itu ada di level 1, untuk faktor B ada di level 2, dan di faktor C ada di level 2. Tabel di atas dapat dilihat bahwa proses yang paling optimal adalah A1, B2, dan C2. Next. Lalu kita lakukan penaksiran rasio SN dalam kondisi di mana H sama dengan 13,72 dB. Di sini dapat dilihat perhitungannya untuk mencari N yang optimum. Itu didapatkan N optimum ada 20,25 dB. Level proses sekarang, atau yaitu existing proses, adalah A2, B2, dan C1. Taksiran rasio SN pada kondisi ini adalah sebesar 42,42%. Dengan implementasi Taguchi, kombinasi level yang terbaik adalah A1, B2, dan C2. Dibanding dengan kondisi awal perusahaan sebelum dilakukannya penerapan metode Taguchi, yaitu A2, B2, dan C1. Hasil kombinasi metode Taguchi menunjukkan adanya penurunan cacat sebesar 42,42%. Kita dapat lakukan perhitungan efisiensinya dengan menjumlahkan direct cost ditambahkan cost factory admin, sehingga didapatkan efisiensi Rp124,28 per kilogramnya. Improvement quality process dengan metode Taguchi akan memberikan keuntungan sebagai berikut. Untuk menurunkan harga pokok produksinya sebesar Rp168,72 per kilo. Terus juga bisa perusahaan meningkatkan daya saing perusahaan. Dan masuk ke bagian kesimpulan, di mana dapat disimpulkan yang pertama mengenai kualitas produk, bahwa tidak sesuainya kualitas produk terhadap standar kualitas berdampak pada tidak tercapainya target perusahaan dalam mencapai kualitas yang lebih baik. Kemudian yang kedua, faktor berpengaruh. Besarnya penyimpangan kualitas CPO yang dihasilkan disebabkan oleh faktor paling berpengaruh, yaitu besar ampere pada stasiun pres. Yang ketiga, kombinasi optimal, yaitu kombinasi setting yang optimal adalah level A1, di mana kematangan buah pada level kematangan 75,4 hingga 86,9%, kemudian B1, di mana temperatur digester ada pada 95 derajat Celcius, dan C2, di mana ampere press ada pada 21 ampere. Dan yang keempat, mengenai metode Taguchi, hasil perhitungan yang dilakukan tanpa metode Taguchi menunjukkan nilai ketidaksesuaian dengan standar kualitas sebesar 21%. Sedangkan presentase ketidaksesuaian dengan standar kualitas dengan metode Taguchi dapat diturunkan sebesar 42,42%. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai desain eksperimen Taguchi pada produk CPO yang bersumber dari sebuah karya ilmiah dari Siti Maretia Benu tahun 2015 yang berjudul Perbaikan Kualitas CPO dengan Pendekatan Metode Taguchi dengan studi kasus di PT Anugerah Langkat Makmur dari Program Studi Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Atas kurang lebihnya, kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.